Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPA kelas 7. Kali ini Ibu akan bahas tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingatkan kembali ya, di masa pandemi COVID-19 ini kalian jangan lupa 3M ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Nah, itu kalian harus ingat ya. Oke, Ibu lanjutkan untuk pembelajaran sekarang. Tujuan pembelajaran ini ya, melalui aktivitas belajar mandiri, siswa akan dituntun menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, jadi setelah mempelajari ini, kalian dapat menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya yang telah Ibu tugaskan minggu lalu ya. Selanjutnya, pengertian dari lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Nah, lingkungan tersebut ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kalian masih ingat kan? Komponen biotik itu adalah makhluk hidup, ya, makhluk hidup. Contohnya, nih, tumbuhan, manusia, hewan, bakteri, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen abiotik, A itu adalah tidak, biotik itu hidup, berarti tidak hidup. Contohnya, ada matahari, suhu, udara, angin, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu komponen biotik atau makhluk hidup ya. Di sini contohnya banyak. Salah satunya kita manusia ya, hewan, tumbuhan, segala sesuatu yang hidup di bumi ini. Tuh. Selanjutnya komponen abiotik itu benda tidak hidup. Contohnya matahari, kemudian pantai, pasir, tanah, kemudian air laut, udara, cahaya, dan lain sebagainya. Kalau ini bukan ya. Tuh, kalian harus ingat. Selanjutnya macam-macam interaksi. Yang pertama ada simbiosis, ada kompetisi, predasi, dan netralisme. Jadi macam-macam interaksi itu ada 4. Kita bahas satu persatu ya. Simbiosis ada 3. Jadi simbiosis terbagi ke dalam 3 ya. 3 macam. Yang pertama simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah interaksi yang saling menguntungkan ya. Misalkan di sini ada contoh hewan ya, dua hewan ini, burung dan sapi atau kerbau, ini adalah interaksi mutualisme atau saling menguntungkan, di mana burung diuntungkan dengan memakan kutu yang ada di kerbau, sedangkan kerbau juga diuntungkan kutu-kutunya dimakan, jadi tidak merasa gatal. Selain itu ada ikan badut dan anemon laut ya. Di sini saling menguntungkan. Kenapa anemon laut ini diuntungkan ya? Karena yang menempel di anemon laut ini dimakan oleh ikan ini ya. Jadi saling menguntungkan. Selanjutnya ada bunga dan kupu-kupu. Ini juga saling menguntungkan. Menguntungkannya seperti apa? Nah, untuk kupu-kupu mendapatkan makanan dari nektar ya, bunga, sedangkan bunga diuntungkan untuk proses penyerbukan. Begitu pula dengan lebah dan bunga, sama ya. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini contohnya ikan hiu dan remora ya. Jadi komensalisme itu artinya interaksi yang satu tidak dirugikan juga tidak diuntungkan, yang satu lagi diuntungkan. Contohnya ini ya. Yang mana yang diuntungkan? Ikan remora diuntungkan memakan
dari sisa-sisa makanan hiu ya, sedangkan hiu tidak merasa terganggu seperti itu. Jadi komensalisme itu yang satu diuntungkan, yang satu tidak merasa diuntungkan juga dirugikan. Selanjutnya penyu dan ikan-ikan nih ya, contoh komensalisme. Kemudian ini pohon dan bunga anggrek, contoh komensalisme. Selanjutnya simbiosis parasitisme. Nah, ini contohnya nyamuk dan manusia. Ini yang satu diuntungkan, interaksi yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan ya. Contoh lain adalah kutu dengan manusia, kemudian cacing pita dengan manusia atau hewan lain ya. Ini parasit, yang cacing pita diuntungkan, inangnya dirugikan ya. Selanjutnya adalah benalu atau istilah kitanya manganeh ya. Ini juga parasit. Ini benalu parasit terhadap inangnya. Inangnya nanti akan mati ya, menyerap nutrisi dari inangnya. Ini parasit. Oke, itu ya. Semoga kalian paham. Selanjutnya, yang interaksi yang kedua adalah kompetisi. Contohnya ini antara macan dengan singa, ini berkompetisi. Selanjutnya domba dengan domba, ini contoh dari kompetisi juga ya. Selanjutnya 3 predasi. Contohnya nih, predasi itu makan ya, makan oleh pemangsa. Ini si rusa itu dimakan oleh pemangsa predator, yaitu macan tutul. Selanjutnya ini dikatakan predasi ya, dan juga tuh predator. Selanjutnya netralisme, contohnya domba dan ayam ya, mereka saling tidak mempengaruhi ya, sama masing-masing, netralisme. Selanjutnya gajah dan jerapah. Kemarin ibu kan ada tugas ya, kalian untuk pergi ke suatu sawah atau kebun. Tujuannya untuk menganalisis, mengamati apa-apa saja yang termasuk ke dalam biotik juga abiotik ya. Dan terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas, dan yang belum masih ibu tunggu. Nah, misalkan di sini di ekosistem sawah, biotiknya adalah atau makhluk hidupnya adalah padi tentunya ya. Kemudian ada ikan kecil, ada belalang, ada burung, seperti itu. Sedangkan abiotiknya atau tidak hidupnya, benda tidak hidupnya adalah air, cahaya, udara, batu, dan lain sebagainya. Itu yang maksud ibu ya. Mudah-mudahan setelah penjelasan ibu ini kalian paham ya. Dan terima kasih ibu ucapkan kepada Muhammad Arifin yang 98% benar ya tugasnya. Nah, ini Muhammad Arifin dari kelas 7C. Seperti ini selfie-nya, berarti menandakan betul-betul mengamati di sawah ya. Dan ini jawabannya hampir 98% betul. Namun di sini bentuk interaksinya semuanya predasi, tapi tidak apa-apa, mungkin dia menemukan semua predasi. Yang ibu inginkan ada simbiosisnya ya, ada kompetisinya juga. Tapi alhamdulillah sudah bagus. Sejauh ini sudah bagus. Terima kasih untuk Muhammad Arifin dari kelas 7C, dan untuk yang lain ibu tunggu ya. Nah, itu mungkin itu saja penjelasan dari ibu. Semoga kalian paham, dan tugasnya yang belum masih ibu tunggu ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.